ya Sudut Pandang Podcast yang membahas tentang isu-isu menarik yang tentunya lagi hangat diperbincangkan banget ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe dulu dong. Nah, yang belum like. Terus yang mau komen boleh di kolom komentar, yang mau cerita juga boleh di kolom komentar atau bisa di DM langsung ya. Nah, hari ini aku mau memperkenalkan tamu terhormat kita. Di sini ada Atika. Hai. Saya dulu dong. Di sini ada rekan kita inisialnya ya, namanya sebagai Dewe. Beliau ini korban perundungan atau bisa dibilang bullying. Saya dulu, kakak apa kabar? Alhamdulillah. Nah, aku tuh pengen tahu nih kak, tentang bullying itu seperti apa sih menurut Atika sendiri? Oke, jadi yang menurut para ahli itu yang mengungkapkan bahwa bullying itu adalah yang terintimidasi yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang. Nah, jadi kayak misalkan orang itu lemah gitu ya, lemah dalam apa? Kayak misalkan tidak mampu untuk apa ya? Misalkan ya ada seseorang gitu yang dibully gitu ya, yang dibully. Nah, jadi seseorang itu, si korban itu nggak bisa ini lagi, nggak bisa balas gitu. Jadi kebiasaannya, maksudnya dari konflik itu emang kebanyakannya si bullying itu emang kayak gitu nggak bisa membalas gitu ya. Nah, jadi dari faktornya itu ada dari teman sebaya gitu ya, dari tim sekolah sama orang tua juga bisa jadi itu faktor dari terjadinya bullying itu. Kalau dari faktor keluarga mungkin ya? Nah, bisa jadi itu seperti apa ya contohnya? jadi kadang misalkan nih ada nih jadi ada seorang kakak adik beradik gitu ya. Nah, sama aja kan misalkan sering dikatain juga kan sama aja itu bullying juga itu. Oh, jadi kayak misalkan aku punya kakak nih, kakak aku ngejek aku, ih kamu mah jelek, kamu mukanya nggak mirip sama ayah gitu. Jadi itu termasuk juga. Itu berpengaruh nggak sih kalau misalkan buat si korban buat berinteraksi sama teman-temannya gitu? Ini ya, jadi kadang kan emang orang-orang sih ya. Jadi gimana pola pikir dia sih? Kalau misalkan dia nggak nganggap bahwa itu tuh bullying ya, kadang dia biasa aja gitu. Terkadang kan kalau misalkan dianya berpikiran ini, kok saya dibully ya gitu tuh. Yang bakal ini maksudnya apa ya? Bakal ini ya nyatu sendiri gitu. Berarti itu mah kayak pandangan dari kita sendiri dong. Kalau misalkan misalnya nih ya, kalau kata orang-orang mah si mah berperan, berarti kita nyangkanya kita dibully. Tapi kalau misalkan kita cuek-cuek aja, ya stigmanya gitu tuh. Kalau misalkan stigma kita yang bilang, oh ini mah bercanda aja lah biasa gitu. Cuman apakah ada tingkatan si bullying itu sendiri? Misalkan kalau misalkan masih bercanda nih ya, kan kita pastinya nggak bisa balas. Bercandaan kayak biasa aja itu bisa termasuk bullying apa enggak? Ya, yang tadi itu tuh ya kalau menurut saya gitu ya, terjadinya ya maksudnya kalau kita jaga stigmanya nggak negatif gitu ya, kayak ya udah dia pasti cuma sekedar main-main Bercanda gitu. gitu. Oke. Untuk karakteristik bullying itu sendiri kayak gimana gitu? Nah, ada fisik dan non fisik. Dan kalau misalkan fisik itu kayak misalnya gini, ada yang dijahilin, dicubit, entah diapain gitu ya, pokoknya yang ada lukanya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang non fisik itu kayak mencirikan dari apa ya, dari kata-kata dia bicaranya, gerak-gerik badannya gitu, kayak gitu sih. Kalau misalkan nih, kan kita pintar banget nih lah para netizen ya, apa-apa posting-posting di media sosial. Terus mungkin ada beberapa oknum atau netizen lah ya berkomentar tuh misalkan mungkin maksudnya bullying, ih giginya nggak rapi, ih mukanya nggak simetris, itu termasuk juga nggak? Emang termasuk sih ya. Berarti itu bullying dalam bentuk verbal atau non verbal? Nah, berarti itu non fisik. Non fisik ya, kalau non fisik. Oke. Aku mau tanya, kalau misalkan nih ada korban gitu ya, dia tuh bingung kak, apakah saya harus ke psikolog langsung atau misalkan saya harus cerita ke temen dulu gitu. Itu kira-kira saran dari kak Atika itu kayak gimana ya? Yang pertama gitu ya, kalau sekedarnya masih bisa diceritain sama teman, boleh sih sama teman. Nah, kecuali
si bullyingnya itu benar-benar emang nggak bisa diobatin gitu ya, apa ya, nggak bisa udah nggak bisa gitu ya. Berarti mentalnya udah kena banget Makanya ya. gitu, harus sih langsung ke psikolog. Gitu. Nah sekarang ini kan aku tadi udah memperkenalkan ya, ada rekan aku, kita inisialin aja namanya sebagai gue. Beliau ini merupakan salah satu korban perundungan yang terjadi di media sosial. Iya, di media sosial juga. Oh, berarti selain di media sosial, di kehidupan nyata pun pernah? Iya. Wah. Bisa sharing-sharing gak? Silakan juga. Boleh. Ya, sebenarnya sih berawalnya kan kayak dari dulu sekolah sih, kan kayak dari pondok pesantren gitu. Jadi kan pas di situ kan posisiku kan orangnya nggak pernah diem aja gitu, nggak banyak tingkah, nggak banyak ngomong, dan lebih suka menyendiri orangnya. Introvert. Ya, bisa dibilang introvert pada saat itu. Nah, makanya aku dari situ aku pasti kan kalau di pondok kan pasti bareng-bareng, nyari teman buat bareng-bareng kan, kayak sholat bareng, makan bareng, apa bareng gitu kan. Nah, adalah itu aku punya teman 5 sampai 6 orang gitu kan. Nah, di situ kita bareng-bareng. Pada saat itu kan kayak cowok dan cewek kan dipisah. Nah, pas dipisah itu ada salah satu temenku tuh yang suka surat-suratan. Gimana sih ya, remaja kenal sama cowok gimana gitu. Yang surat-suratan, yang pacaran gitu. Nah, posisinya kan di situ aku tuh yang paling pendiam tuh di situ. Pada saat itu kita ketangkep sama ini apa namanya, sama pengurus, dan datanglah. Habis itu dipanggil ketua angkatan kita. Nah, pas itu kan diomongin kan, itu masih secara kekeluargaan kan masih diomongin doang. Iya, kayak di mediasi gitu kalau sekarang mah. Nah, habis itu ternyata temen ini ada kata-kata yang menyinggung si ketua angkatan ini. Kayak gimana? Kayak ya udah sih, masing-masing aja. Toh lo juga pacaran juga, jadi kita gak usah nyenggol-nyenggol gue juga gitu. Terus kayak banding-bandingin fisik segala macam, harap segala macam kayak gitu. Banding fisik itu yang seperti apa? Kayak ya lo bisa cantik gue adik-adik lo lah gitu. Sekarang gitu. Cuma kan kita orangnya diem-diem aja kalau sekarang. Nah, udah tuh abis setelah itu kita dipanggil, seangkatan itu dikumpulin karena ternyata ada ribut. Gak tahu kok ributnya kenapa nih, si temenku ini sama si ketua angkatan ini dikumpulin. Pas dikumpulin apa pas aku nggak tahu kan kumpulan ada apaan sih. Nah, sampai ada kata-kata gini, wah itu anak anggota Sansinong tuh kayak sana sini nongkrong. Itu anak-anak Sansinong gitu. Padahal aku nggak tahu Sansinong itu siapa dan dibuat sama siapa, anggotanya pun siapa aku nggak tahu. Iya. Nggak usah pura-pura nggak tahu loh kayak gitu. Udah tuh disuruh maju tuh teman-temanku berlima, kayak dihakimi di situ, dihakimi di depan teman-temanku seangkatan. Jadi lo pengen jadi ketua, nggak tahu tiba-tiba lo kalau pengen jadi ketua angkatan langsung dilempar semua sertifikat perang kayak gitu kan. Itu ke muka kita. Itu jadi itu bukan banyak orang banget gitu, satu angkatan itu cewek semua. Jadi kayak lo nggak tahu apa kenapa gue diginiin ya. Ini kan bukan sebab gue gitu kan. Gue diem aja, terus kayak aku difitnahnya, aku yang nulisin suratnya gitu. Jadi nggak tahu, makanya aku nggak tahu nyambungnya kenapa aku yang bisa dibikin aku yang disuruh nulis surat buat si cowoknya atau gimana. Itu dari situ apa ya, kayak di 6 orang kita itu tuh kayak dijauhin sama orang-orang sama orangnya gitu. Wow, berarti kayak awal bulut yang lain ya macamnya. Ya itu awal mula saya dapat ya perundungan itu kayak ternyata jadi orang diem itu nggak enak, diinjak-injak ya ternyata. Pada saat itu kan udah tuh berjalan itu saat saya kelas 2 SMP kan, lanjut ke kelas 3 SMA
SMA tuh. Wow, berlanjut tuh. Itu berlanjut ke kelas 3 SMA itu teman-teman saya itu bubar keluar dari pondok gitu loh. Ya Karena ada kasus apa kayak gitu? karena dibully gitu, terus dirumunin itu kan kayak dijauhin ini alasan sino gimana sih, orang kan mentalnya kan beda-beda, apalagi itu maksudnya lagi ujian. Wow. Jadi semuanya ini ya. Kena ya? Kerasa gitu. Enamnya itu kerasa 6 orang itu. Sisa 3 orang temanku. Yang satu udah kayak jauh, sama kita kayak udah beda nongkrongan lagi gitu. Nah, aku tinggal berdua doang nih. Ya aku sama 2 orang ini kan tadinya berempat, 2 orang keluar. Nah, tinggal berempat ini, yang satu dia beda tongkrongan, yang 3 ini aku teman sama 2 temennya masih bareng. Sampai sekarang kamu masih bareng? Masih. Oke. Tapi komunikasi kok lancar kali ya? Komunikasi lancar karena mereka kan udah punya keluarga masing-masing. Oh, udah nikah. Iya, Iya. susah sih ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting silaturahmi tetap berjalan. Ya, nah berlanjut di ku kelas 4 mau ke 5. Pada apa ini? 4. Jadi itu kelas 4 tuh kelas 1 SMA ya. Oh, gitu. oke. Ya, kelas 1 SMA. Nah, pas di kelas 1 SMA ini aku tuh kayak akan sama 3 orang ini nih. Posisinya aku tuh kayak duit jajanku tuh gak pernah lebih dari 50.000 per minggu. Itu per minggu Itu ya? Per minggu. Itu bukan sehari, itu seminggu tuh aku dikirimnya 50.000. Nah pada saat itu kan kayak kita tuh kayak naik ke pengurus pasti punya baju angkatan, pasti punya mukena angkatan juga gitu loh. Itu tradisi orang gitu loh. Ya di kalter ya, itu kalter pondokku seperti itu. Abis itu kayak ya udah kok si Jen bisa kebeli nih gitu. Si Jen bisa kayak gitu. Iya. Dan pas saat itu tuh ada teman kamarku yang kehilangan uang. Itu momennya benar-benar deg-degan banget. Pas banget. Oh, Pas banget gitu tuh. Iya. Nah, pada saat itu aku bilang aja lah, kan aku kan tiap minggu juga pasti dijenguk kan ya. Kita nyisihin 20.000 juga bisa. Toh kita kan di mana bikin kasih makan ya. Terus tuh kayak ya udah kita ini lagi dipanggil sama pengurus, itu benar-benar dipanggil sama pengurus kayak lu bener nggak mani kan ditanya pasti dia kayak ini padahal apaan sih maling apa padahal yang padahal aku tuh tiap siang atau tiap istirahat siang aku jarang di kamar. Jarang di kamar karena aku lebih senang sendiri. Aku di kelas baca buku, karena aku lebih suka novel banget, aku perpus gitu. Dan itu pasti orang-orang tuh tahu itu loh, kenapa tiba-tiba sih jadi kapan ngambilnya gitu kan. Aneh kan? Iya, pasti ya. Nah, dari situ tuh aku drop sakit, itu benar-benar drop banget. Sedangkan semua temanku tuh nggak ada yang ngebela aku. Itu termasuk yang sisa 3 orang itu. Iya. Yang dekat banget gitu ya? Iya, yang dekat banget itu sama sekali nggak ada yang tuh. Makanya kataku tuh, wah Allah, ini cobaannya berat sekali. Ya udah kayak begitu. Perasaan Kak Dewi ini saat apa ya sebetulnya kejadian itu kayak gimana? Sedih tak, frustasi tak, atau misalkan sampai Sangat hancur ya kesannya. Sangat hancur. Kenapa aku bisa bilang sangat hancur? Posisiku yang di fitnah itu tuh ya, itu posisi lagi ujian kenaikan ke kelas 5. Itu kayak ada seleksi di mana kayak ada seleksi lo mau milih IPA apa IPS, itu tes, jalur tes itu nggak bisa kayak ya udah aku pengen IPA aja gitu, nggak bisa. Jadi harus tes. Di situ ku tes gagal, semua kayak aku nggak belajar, benar-benar kayak aku frustrasi gitu ya. Karena nggak ada yang di pihak aku ngomong sama teman pun kayak nggak ada respon. Gitu. Jadi kayak konsepnya kita ada, nggak keluarganya lagi. Iya. Sakit banget sih. Orang ngerasain itu kayak gitu. Itu tuh maksudnya ke jenis perundungan apa ya? Bullying seperti apa itu, Kak Atika? Non fisik ya, tapi lebih ke kita diomongin mana ya? Emang kalau fisik kita kayak
disakitin dari fisiknya kan. Iya. Kalau ini Kalau langsung untuk mental gitu. ya kan maksudnya jadi kalau misalkan fisik kan ungkapan gitu ya. Oh, Terus kayak kalau misalkan fisik dia gini, kalau fisik itu yang kayak disentuh terus ada luka gitu ya. Nah, kalau kalau yang fisik itu yang enggak ada bentuknya Lokasi gitu. gitu. Ya sama aja kayak yang tadi diungkapin itu. Terus menurut Kartika sendiri, cara agar kita bukan terhindar, biar nggak berlarut-larut lah gitu, kayak gimana tuh? Menurut saya sendiri gitu. Iya, dari kasus Kak Dewi ini. Jadi pengalaman saya juga kayak gitu sih ya. Oh, pernah juga. Oh, ini berarti baru kita sharing banget ya. Saya baru beli, beliau juga ya. Jadi sama saya juga pas waktu saya SMP ya, jadi sama persis banget kayak gitu. Nah, tapi sayangnya gini loh orangnya. Boleh, kasih triknya nih, boleh. Enggak, bisa aja masalahnya kayak yang Ya, tadi kan. nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh memang. Sama banget pas waktu itu saya juga lagi ujian. Tapi sayang gini, emang kan awal mulanya emang dari teman-teman saya gitu ya, yang dari karakteristiknya emang bener banget. Jadi seolah-olah jadi orang yang ngebully kita itu, kenapa dia itu ngebully? Karena dia itu merasa sakit hati ke kita, tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu. Kenapa dia itu bisa sakit hati ke kita? Kemungkinan karena dari pelaku kitanya itu yang menurut dia tuh kalau teman suka saya mah gitu ya. Nah itu juga jadi penyebab bullying gitu tuh. Oh, Terus nah pas waktu pengalaman saya gitu ya. Jadi dia gini, kalau menurut saya ketika ada orang yang ngebully itu cobalah dipikir itu nggak usah apa ya, nggak usah ngebalas lagi gitu. Biarin aja orang-orang yang ngatain kita mah gitu. Jatuh kita mah ya biasa aja, nggak seperti yang dia cakap gitu tuh, yang dia cakap si itu mah gini gitu. Kalau kitanya jadi intinya kita tuh harus apa ya, yakin sama diri kita gitu. Nggak usah dulu ya. Kalau kita stigma kitanya emang nggak kayak itu dibully gini sampai lagi dipikirin, nah itu yang jadi penyebab apa ya, hubungan semacam itu gitu ya. Kayak gini kalau setiap kita dibully, nah stigma kita tuh jangan negatif gitu. Biarin lah gitu orang-orang yang ngomong kayak gitu, yang penting kitanya emang nggak kayak gitu. salah juga. Berarti kayak bisa legowo. Nah, ya kayak gitu menurut saya gitu. Oke, ini kasus bullying itu menurut saya pribadi ya, setelah mendengar cerita dari orang-orang hebat ini cukup apa ya, miris sih kalau kata saya pribadi, apalagi sama menyerang fisik. Mungkin di luar sana juga pasti ada beberapa kasus yang kayak perundungan sampai mengakibatkan ada yang sampai hilang, ya gimana sampai mungkin menggak obat-obat terlarang gitu ya, buat menghilangkan apa namanya itu Rasa perasaan. Tapi untuk Kak Dewi ini bukan tipe orang yang seperti itu ya? enggak sih, Sampai kalau menyakitin diri sendiri. Enggak, cuma kita nggak belajar aja. Jadi yang tadinya saya kelas kan, kalau di pondok saya kan benar-benar kita kalau misalnya naik kelas di kelas A, B, C itu benar-benar tingkatan nilai kita gitu. Saya benar-benar yang dari kelas B, itu kan kelas B itu yang lumayan lah, saya nggak bodoh-bodoh banget gitu. Karena benar-benar nggak belajar, udah saya ke kelas E, itu kelas benar-benar kayak orangnya nggak capek, cuma emang gitu keadaannya gitu kayak yang bermasalah gitu. Dan itu kayak udah nggak mau mikir lagi, toh juga Allah punya cara untuk membalasnya gitu. nah itu sih emang. Iya, tapi ternyata emang bener sih. Aku Pasti cara bakal ngomongnya kayak gitu. Karma is apa sih, of the real gitu ya? Iya, benar banget. Oke. Nah, buat Kartika nih, aku tanya, kalau misalkan sudah di kasus kayak Kak Dewi ini, buat kita nih orang terdekat gitu ya, kayak keluarga, saudara sama saudara, kita harus menyarankan nggak buat masuk ke psikolog? Kalau misalkan si individunya ini, si korban ini, dia masih ragu untuk bercerita gitu. Ya. Jadi yang tadi itu ya, kalau misalkan sekiranya dia kan emang kalau misalkan di konseling kan harus ada asas kerahasiaan segala macam, terus kerelaan. Kalau kita emang dia udah benar-benar nggak mau cerita nih ya sama keluarganya, sama temen-temennya, mungkin emang solusinya emang di Bawa ke konselor kayak gitu. Pada saat itu kan kita
Mungkin dari Kak Tika sendiri ada apa ya namanya saran atau misalkan biar kita ini para muda-muda milenial gitu kan yang sangat aktif di jejaring sosial, mungkin ada tips atau triknya biar nggak terlalu terbawa perasaan lah, biar nggak terjadi kasus perundungan di media sosial sendiri. Sebelum kita closingan, nah, ada tips dan triknya sedikit ya. boleh kita sambil cari-cari dibuat pembelajaran KDW juga. Jadi dari masalah KDW ya. Jadi gini, kalau KDW kan orangnya tipe orang yang sebodoh lah gitu ya semacamnya. Tapi dia mah dipikirin nih. iya boleh. Pada saat itu ya saya pikiran banget kayak bodoh. Jadi kalau misalnya saya kan sarannya gini, kalau ketika kita punya masalah kayak gitu ya begini kayak gitu, nah udah gitu. Selagi kitanya emang nggak ngerasa gitu ya apa yang dicamkan teman-teman kita gitu, nggak usah terbebani, nggak usah kayak omongan dia tuh jadi pikiran kita gitu. Yang ada omongan orang kalau misalkan nggak itu emang bikin hidup kita, terus bikin pikiran kita juga ya apalagi sampai stres dan yang lain kayak misalkan kayak apa ya ngerasa saya tuh gak berguna. Nah itu yang bikin apa ya bahaya banget gitu ya. Kayaknya kalau misalnya kita mempunyai masalah tentang hubungan itu, kalau teman kita ngebully gitu ya, nggak usah ini ya, nggak usah apa namanya, nggak usah gadein gitu, sekiranya emang biasa aja gitu. Oh intinya mah jangan terbawa perasaan gitu. Oke. Wow, itu sangat luar biasa banget ya dari pengalaman KDW, dari pendapat dari Kak Atika juga. Mungkin kesimpulannya kayak gini ya teman-teman ya. Kalian jangan ragu buat cerita kepada orang terdekat mungkin ya maksudnya, yang mungkin kita percaya. Jaga kesehatan mental kalian. Jangan ragu buat bercerita aja intinya. Dan saya ucapkan terima kasih banget buat KDW udah berbagi pengalaman yang sangat hebat ini gitu ya, dan buat pendapat Kak Atika juga. Nah, ini sangat luar biasa banget ya buat hari ini. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komen. Itu juga buat nambah apa ya evaluasi buat podcast ini tentunya. Dan saya ucapkan benar-benar terima kasih banget buat kalian berdua karena udah hadir di podcast Sudut Pandang ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.